Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2, bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented. Yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya yang kedua di pagi hari ini, Saudara. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Shalom! Shalom! Sekali lagi Saudara, Shalom! Shalom! Mari berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan, Saudara. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah secara online, tapi kami terus mengundang untuk sama-sama hadir di tempat ini. Untuk kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kami yang kudus Tuhan, Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah yang layak untuk kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami, sungguh baik bagi kami, teramat baik bagi kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja-Mu. Dengan bersepakat kami mengangkat kedua tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kau
segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang siap beribadah, kita sama-sama berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Lihat kanan kiri saudara, kasih senyum yang paling manis, yang paling keren. Bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Sekali lagi saudara, hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Bersama-sama katakan haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Lambaikan tangan saudara, sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, oh haleluya, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Say, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah. Ayo saya mengajak kita untuk mengangkat kedua tangan kita bagi Tuhan, saudara. Terimalah kemuliaan, haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Seberapa banyak kita yang bersyukur bahwa saudara dan saya adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Yang bersyukur katakan haleluya. Yang bersyukur katakan haleluya. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami.
pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan kita. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan. Katakan sama-sama, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Sekali lagi saudara, kita mau sama-sama katakan, kita. Lihat kanan kiri saudara, katakan kita umat kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi sama-sama anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Kita terima kasih Tuhan, umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit, kalahkan maut, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Masih rindu untuk memuji Tuhan saudara? Kalau masih rindu memuji Tuhan, lihat kanan kirinya, bilang jangan malu-malu menari bagi Tuhan. Amin. Yang mau menari teriakan, wuh. Katakan, wuh. Ajaib, Engkau Tuhan, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kita mau terus sama-sama memuji dan meninggikan nama Dia. Nama yang luar biasa. Tak terbayang kebesarannya dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap hati kami ya Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkaulah, hanya Kau yang layak didirikan. Yang mau melompat bagi Tuhan, yang mau menari bagi Tuhan, sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Bagi Tuhan, katakan pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tangannya ya saudara, teman sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Terima kasih Tuhan, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya mau mengajak kita mau sama-sama mendeklarasikan di tempat ini Tuhan, hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Yang setuju katakan amin saudara. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Dia. Terima kasih Tuhan.
katakan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganmu layak. Terima kasih Tuhan, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan sama-sama, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Raja yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Masih mau menari bagi Tuhan, saudara? Bilang samping kanan kirinya, masih ada sesi yang ketiga, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan saudara. Dan nanti kita akan membawa dalam doa. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum beri kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik bagi kami Bapak. Engkau mengizinkan kami untuk berdoa, memuji, memuliakan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, setelah saudara kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan dapat memberkati gerejamu ya Tuhan, dapat mengembang kiri dan ke kanan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama katakan pujian ini dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Mari katakan sama-sama saudara. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus tetap. Mari sekali lagi bersama-sama saudara, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita mau bermazmur bagi Dia sekali Yesus. Oh ya, selamanya, selamanya. Sekali Yesus, tetaplah untuk Yesus selama-lamanya. Kami mau bermazmur bagi Yesus yang ajaib. Sebab dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami ada sebagai kami ada itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. We praise Your name in the highest place, oh God. We bless Your name in the highest place, oh God. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Oh Yesusku, kami cinta Kau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan, saudara. Naikkan pujianmu hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus, bagimu yang Tuhan. Terima kasih kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Oh, we worship you Lord, and we adore you Lord. Hallelujah. Dahsyat bagi kami, dahsyat bagi kami. Diagungkan Dia, saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tengah kami. Allah kami yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari angkat kedua tangan saudara pada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari umat Tuhan, katakan dengan iman percayamu bersama-sama kita katakan Dia sanggup, Dia kasih Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berkatakan dengan iman percaya kita, Dia
yang menderita, Dia sanggup. Ayo sekali lagi saudara kita katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Kami bersyukur punya Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, sekarang berkati kami dengan firman-Mu kembali. Karena kami butuh firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita siang ini yaitu hidup. Kita baca nas Alkitab dari kitab Yakobus, Bapak Ibu. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab menyatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan hidup manusia itu seperti uap, seperti mimpi, atau seperti rumput yang pagi hari kelihatannya indah. Ketika kena terik matahari, sore dia lisut dan layu, dan kemudian diinjak-injak orang. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seorang gembala di Jakarta, tepatnya dari Jakarta Barat, ingin merayakan hari ulang tahun gereja dan gembalanya. Jadi dia bikin acara bersamaan antara ulang tahun gereja dan gembalanya. Dibikin ibadahnya sore hari Bapak Ibu, jam 5 sore. Tetapi jam 4 sore tiba-tiba ibu gembalanya pingsan. Lalu segera dibawa ke rumah sakit dan ternyata 2 jam kemudian ibu gembala tersebut dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita lihat apa yang Alkitab katakan itu digenapi Bapak. Hidup kita ini seperti uap. Hidup manusia itu seperti mimpi. Hari ini ada, besok bisa tiada. Itulah hidup manusia seperti yang Alkitab gambarkan kepada kita. Sekarang kita lihat lebih jauh. Apa yang Alkitab katakan tentang hidup? Yang pertama Bapak Ibu, hidup adalah suatu ujian. Namanya ujian iman. Kita bisa baca dalam Kejadian 22
ayat 1 sampai 2. Kisah bagaimana Abraham menghadapi ujian iman pada waktu itu. Pertanyaannya, mengapa hidup manusia itu harus mengalami ujian iman? Supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Tuhan, kita harus memiliki iman yang berkualitas. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dengan berbagai macam ujian dalam hidup, itu berarti kita sedang masuk satu proses ujian, namanya ujian iman. Untuk masuk dalam proses ujian iman, kita harus diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang kadangkala membuat kita bingung, membuat kita bertanya-tanya, dan kita berkata, Tuhan, kok kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Tapi ingat, Ibu Bapak Saudara siap Tuhan, kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, berarti kita sedang masuk dalam satu proses yang namanya ujian iman. Amin. Supaya iman kita ini berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen iman yang tidak berkualitas. Gampang diombang-ambingkan oleh situasi dunia. Gampang meninggalkan Tuhan. Tadi lagu mengatakan, sekali Yesus, selama-lamanya kita ikut Yesus. Amin. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang dimana kita harus meninggalkan Tuhan akhirnya. Tapi hari ini biarlah kita mau sama-sama memiliki iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, kita percaya di dalam Kristus pasti ada jalan keluar yang kita bisa hadapi. Terus pertahankan iman kita Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita goyah, iman kita lemah, bahkan kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan ingin kita memiliki iman yang berkualitas di hadapannya. Berikut Bapak Ibu, yaitu ujian karakter. Hidup itu ada suatu ujian Bapak Ibu. Yang pertama tadi namanya ujian iman, yang berikut namanya ujian karakter. Kalau kita baca dalam Wahyu 3:18 Bapak Ibu, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar kau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu Tuhan, kata emas yang dimurnikan dalam api dapat diartikan, ditafsirkan sebagai karakter yang telah diuji. Karakter yang telah diuji. Pertanyaannya, mengapa karakter kita harus diuji? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus. Sehingga melalui karakter kita orang tahu kita ini pengikutnya Kristus. Bapak Ibu, apa arti kata Kristen? Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang Kristen disebut pertama dalam Alkitab karena hidup mereka mencerminkan ada Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, sebagai pengikut Kristus harus memancarkan karakter Kristus selalu di dalam hidup kita. Kalau kita melihat lebih jauh Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Salah satu masalah dan tantangan terberat yang dihadapi oleh manusia di era postmodern adalah masalah karakter. Jadi dalam kita hidup di era postmodern ini, yang terus menjadi tantangan buat hidup kita adalah namanya karakter. Karakter kita Bapak Ibu. Maaf kadangkala kita menemukan
Di sebuah gereja, seorang pelayan Tuhan memiliki karunia yang luar biasa. Memiliki talenta yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi guru sekolah minggu yang luar biasa. Kalau cerita anak yang nakal bisa diam Bapak Ibu. Itu karunia loh Tuhan kasih. Ya. Kita jadi pendoa syafaat, kita jadi pemusik, kita jadi pemimpin pujian, kita jadi singer. Kita punya talenta bagus, karunia bagus. Tapi sayangkali ditemukan ternyata karakternya buruk. Apa buktinya buruk? Yaitu hidupnya sombong. Gak bisa dinasehati. Kalau dinasehati dia lebih pintar seolah-olah. Itu bicara tentang karakter Bapak Ibu. Itu karakter kita. Makanya Tuhan ingin supaya kita diuji karakternya. Supaya semakin hari hidup kekristenan kita memiliki karakter seperti Kristus. Memancar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pelit itu karakter loh Bapak Ibu. Amin. Nyaris tak terdengar. Pelit itu karakter Bapak Ibu. Satu kali ada 3 orang ingin memproklamirkan siapa yang paling pelit di antara mereka. Bapak Ibu. Ya. Lalu dia kasih persembahan, dia kasih yang paling kecil uangnya. Bapak Ibu, itu bicara tentang pelit. Lalu yang kedua dia bilang begini, Tuhan saya mau kasih sesuatu sama Tuhan. Lalu dibikin lingkaran Bapak Ibu. Dia bilang Tuhan saya lempar uang ke atas. Yang masuk lingkaran uang Tuhan, di luar lingkaran itu uang saya. Bapak Ibu kan hukum gratifikasi kan berlaku kan. Kalau kita makin lempar tinggi, mantunya juga makin tinggi kan. Lalu kita bilang, nah Tuhan yang masuk ini punya Tuhan. Yang di luar punya saya. Banyakkan yang di luar daripada yang masuk. Orang yang ketiga berkata begini, Tuhan aku lempar uang ke atas. Yang ke atas milik Tuhan. Yang ke bawah punya saya. Ternyata yang ketiga orang yang paling pelit. Itu bicara karakter Bapak Ibu. Ya. Terus kalau kita punya sifat pemarah. Orang Kristen tuh boleh marah. Tapi gak boleh punya sifat pemarah. Itu ujiannya kalau kita lagi naik kendaraan Bapak Ibu. Ya. Saya tadi dari tempat pelayanan saya kemarin saya agak ngebut. Lewat tol Bapak Ibu. Ya kadang-kadang kalau kita lagi mau buru-buru ada halangannya kita kan suka aduh gitu. Bapak Ibu tahu kan di Jakarta yang namanya bajai. Bajai. Kalau dia mau belok hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya kan? Apa perbedaan bajai dengan kura-kura Bapak Ibu? Ini intermezzo. Kalau bajai dideketin kepalanya keluar. Mau kemana Pak? Gitu. Kalau kura-kura deketin kepalanya dia masuk Bapak Ibu. Intermezzo Bapak Ibu ya. Jadi pelit itu bicara tentang karakter Bapak Ibu. Satu kali Martin Luther berkata Bapak Ibu. Kita buat bertobat terima Yesus. Tapi ternyata dompet kita pun perlu bertobat Bapak Ibu. Jadi ini bicara tentang karakter. Coba Bapak Ibu lihat ungkapan seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Yaitu almarhum Bapak Pendeta Billy Graham. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya tidak kehilangan apapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju apa enggak nih? Sebab kenapa dia kata demikian? Karena waktu kita lahir kita telanjang. Kita nggak bawa apa-apa. Siapa yang sih lahir pakai jam tangan? Gak ada Bapak Ibu. Kalau ada tuh namanya sintong. Apa itu sintong? Bocah ajaib. Di mana adanya? Di Kopingho Bapak Ibu. Saya dulu suka baca Kopingho Bapak Ibu. Jadi tahu. Ya, kita lahir ini telanjang. Nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Kemudian dikatakan lebih jauh bahwa ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Betul Bapak Ibu, ketika kesehatan kita hilang, kita belum merasakan ada yang hilang.
aktivitas kita terhambat, ya susah untuk melakukan ini dan itu, ya. Jadi kesehatan itu sangat penting buat hidup kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu. Akan tetapi ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya. Kenapa Bapak Ibu karakter itu begitu penting? Karena ketika karakter kita kehilangan karakter, berarti kita telah kehilangan semuanya. Dia mengatakan lebih jauh, jagalah pikiranmu, karena itu dia akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena itu dia akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena itu dia akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena itu dia akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu, karena itulah yang akan membentuk nasibmu. Dan nasibmu lah yang menjadi kehidupanmu. Bapak Ibu, ternyata karakter itu begitu penting di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki karakter Kristus. Orang tahu di mana pun kita ditempatkan, di pekerjaan, di dunia usaha, lagi jalan-jalan ke mall, kemanapun orang tahu dalam hidup kita ada Kristus. Dari apa? Dari karakter hidup kita terpancar, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang bernama Bapak Yohanes Lim, PhD. Dia membuat satu survei. Survei membuktikan bahwa sukses karir seorang dalam pekerjaan bukan semata-mata karena kepandaian atau keterampilan teknisnya, melainkan didominasi oleh faktor karakter. Keterampilan hanya 15%, karakter sukses 85%. Dari hasil survei juga menunjukkan faktor mengapa seorang dipecat dari pekerjaannya. Hasil kerja yang tidak memuaskan hanya 15%. Tapi kualitas pribadi yang tidak disukai 85%. Ini bicara tentang karakter. Bapak Ibu Tuhan, biarlah kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam proses ujian karakter, berarti karakter kita sedang menuju karakter yang Tuhan inginkan, yaitu seperti dirinya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup adalah suatu ujian. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Amin. Amin. Milik Tuhan. Dan kita hanya dipercayakan untuk mengelola, menikmati, dan sebagainya. Dulu ada satu lagu yang saya pernah kenal waktu saya masih remaja. Lagu berkata begini, apapun yang aku mencinta, kasih aku pinjam, tak ku miliki. Bapak Ibu, yang kita, apapun yang kita punya di dunia ini, itu hanya kita pinjam dari Tuhan. Kita hanya dikasih kepercayaan untuk mengelola. Bapak Ibu, kalau kita mengerti rahasia ini, kita gak akan gampang jadi orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Kalau kita mengerti rahasia ini, kita gak gampang jadi orang Kristen yang gampang kecewa, apalagi tinggalkan Tuhan. Karena semua yang kita miliki itu pinjaman. Itu semua dari Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengelola, dipercayakan untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dan itu bukan punya kita. Makanya Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku. Dan kita aku kembali pun dengan telanjang. Gak bisa bawa apa-apa. Jadi hidup itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Mari kita gunakan kepercayaan itu untuk kita kelola dengan sebaik mungkin. Baik itu jabatan yang Tuhan kasih kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita bekerja, kita punya jabatan. Itu satu kepercayaan yang Allah berikan dalam hidup kita. Sama juga dalam pelayanan, kalau kita dipercayakan untuk memegang sesuatu. Baik di dalam gereja lokal maupun di organisasi. Itu satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita kelola dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Ayub pernah berkata Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah kita bisa berkata seperti itu Bapak Ibu? Di tengah-tengah kehilangan yang kita alami, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Memang gak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengerti rahasia ini, kita akan melihat bahwa memang hidup ini suatu kepercayaan. Hanya kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satu kali Bapak Ibu di satu daerah, saya nggak sebutin daerahnya, nggak enak Bapak Ibu. Terkenal dengan minuman cap tikus. Cap tikus Bapak Ibu. Cap tikus itu alkoholnya tinggi Bapak Ibu. Orang kalau minum itu gampang mabok. Ya, sebelum cap tikus aja yang namanya saguer itu aja bisa orang mabok Bapak Ibu. Satu kali saya berkunjung ke daerah itu, saya pengen tahu saguer itu seperti apa sih. Lalu sama keluarga dari istri saya dikasih ini saguer, minum Bapak Ibu. Enak juga. Tapi saya biarin Bapak Ibu tinggal seprapat, taruh di botol aqua. Lama-lama mengembang, lama-lama meledak. Dok. Ternyata alkoholnya tinggi nih. Untung waktu minum itu saya gak mabok Bapak Ibu. Itu baru saguer. Apalagi cap tikus Bapak Ibu. Nah satu kali ada orang mati Bapak Ibu. Minum cap tikus. Lalu ketika baktian penghiburan. Pendeta yang ngomong begini. Tuhan yang memberi, tikus yang mengambil. Bapak Ibu. Pendeta yang ngomong begitu. Tuhan yang memberi, tikus yang mengambil. Karena dia overdosis Bapak Ibu. Ya. Bapak jangan ingat ini doang ya. Ini khotbah jadi gara-gara tikus nih ya. Ya. Bapak Tuhan. Hari ini kita diingatkan tentang hidup. Hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu. Yang pertama hidup ada suatu ujian. Ada ujian iman, ujian karakter. Yang kedua ada hidup, ada suatu kepercayaan. Jadi apa yang kita miliki ini ada suatu kepercayaan dari Tuhan. Amin. Dan itu bukan milik kita. Itu bukan milik kita. Bapak Ibu pernah dengar ada seorang tokoh terkenal di dunia. Namanya Alexander Agung. The Great Alexander. Seorang raja Yunani kuno dari Makedonia. Dan dia Bapak Ibu, dia pernah satu kali dia mau mati. Bapak Ibu, dia bilang kepada 3 jenderalnya. Ada 3 pesan. Jadi raja mau mati kasih pesan sama jenderalnya. Ada 3 pesan. Salah satu pesannya berkata begini. Nanti kalau saya mati, di peti mati tangan saya begini. Ada orang mati tangannya begini Bapak Ibu. Jarang. Orang mati tangannya kan semua begini. Dulu waktu saya masih remaja di GB Petamburan Bapak Ibu. Di Petamburan. Itu salah satu sejarah dari Gereja Betel Indonesia. Ada seorang encim. Talentanya mandiin mayat. Jadi kalau jenazah jemaat meninggal, dia mandiin tuh. Si encim. Lalu jenazah suka diajak ngomong sama dia. Lemesin ya, lemesin. Jangan dikakuin. Biar nanti di peti bagus gitu. Si encim ngajak ngomong. Tapi ini The Great Alexander waktu mati dia bilang tangan saya begini. Kenapa? Disuruh tangannya begini. Kan dia bilang, semua yang saya miliki tidak saya bisa bawa.
Karena saya datang ke dunia dengan telanjang, saya pulang pun dengan telanjang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sadarlah hidup ini adalah suatu kepercayaan. Kita kelola hidup kita dengan baik, supaya kita bisa percayakan di hadapan Allah satu kali kelak. Dan semuanya itu bukan milik kita, semuanya dari Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada Bapak Ibu, itu semata-mata karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Hidup ini suatu kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3:9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kami, Paulus, Apolos, dan yang lain-lain, kami adalah kawan sekerja Allah. Sedangkan jemaat Korintus adalah ladang Allah. Bapak Ibu, jadi kawan sekerja Allah. Kita dikasih kesempatan untuk jadi kawan sekerja Allah. Artinya kita bisa bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan untuk jadi kawan sekerja Allah tidak harus jadi pendeta. Apalagi jadi gembala Bapak Ibu. Gembala itu adalah satu jawatan yang Allah tetapkan atas hidup seorang. Kita bilang ada 5 jawatan Allah yang ditetapkan atas hidup manusia. Yang pertama rasul, nabi, penginjil, guru. Yang kelima adalah gembala. Nggak bisa kita rame-rame yuk jadi gembala. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu adalah jawatan yang Allah tetapkan. Itu panggilan buat hidup seseorang. Makanya jadi gembala nggak gampang Bapak Ibu. Apa buktinya? Rambut saya ini Bapak Ibu lihat. Saya ini gembala loh Bapak Ibu. Ya. Jadi gembala tuh nggak gampang. Bapak Ibu. Ya. Satu kali saya berkunjung ke rumah jemaat. Rumahnya hadap-hadapan Bapak Ibu. Entah kenapa saya blank. Rumah yang satu saya kunjungi, yang depannya saya nggak kunjungin. Saya nggak tahu saya blank sampai di rumah. Ya Tuhan, kenapa saya nggak mampir di depan? Lalu firasat saya, jangan-jangan dia pasti marah. Dan betul, sejak hari itu Bapak Ibu, dia hengkang dari gereja. Tega-teganya Pak Kiki bisa datang ke rumah depan, ke rumah saya dia nggak datang. Jadi gembala itu salah satunya. Salaman aja Bapak Ibu. Kalau mukanya nggak dilihat, gembala kita salaman, muka kita aja nggak dilihat. Sekarang kalau saya salaman, saya lihatin mukanya semua Bapak Ibu. Jadi gembala tuh nggak gampang Bapak Ibu. Ya, gembala kasih makan domba, pelihara domba, itu nggak gampang. Nah, itu jawatan tetapkan dalam hidup seorang. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita ini bisa jadi kawan sekerja Allah. Amin. Bapak Ibu harusnya bangga jadi kawan sekerja Allah. Kita mesti bangga jadi kawan sekerja Allah. Kita jadi kawan sekerjanya Pak Lurah aja kita bangga. Apalagi Pak Camat naik lebih tinggi. Bukan calon mati tapi Bapak Ibu ya. Camat beneran. Kita sudah bangga. Apalagi kita jadi kawan sekerja Allah. Satu kehormatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita jadi kawan sekerja Allah artinya kita mau melayani Tuhan. Kita mau bekerja buat Tuhan. Kita mau mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Saya berdoa jemaat GBI Philadelphia Horizon ini mau jadi kawan sekerja Allah. Amin. Kita mau bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Dalam rangka menuntaskan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kemudian Bapak Ibu, kesempatan untuk berbuat baik atau menjadi berkat.
Kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik atau menjadi berkat. Bapak Ibu lihat ya. Ada satu gambar. Apakah nggak ada ya gambarnya? Oke, sebelum kita lihat lebih jauh Bapak Ibu. Bicara kesempatan Bapak Ibu, mengatakan demikian. Pepatah Tiongkok mengatakan, orang bodoh membuang kesempatan. Jadi bicara tentang hidup itu suatu kesempatan. Ada pepatah Tiongkok kuno mengatakan orang bodoh membuang kesempatan. Orang malas menunggu kesempatan. Orang bijak mengejar kesempatan. Orang hebat memanfaatkan kesempatan dengan efektif, intensif, dan konsisten. Setiap detik yang kita lewatkan adalah kesempatan. Pastikan ada nilai kekekalan yang kita ukir dan tabur di sana sebelum terlambat. Bapak Ibu Tuhan, kesempatan tadi jadi kawan setia Allah. Kemudian kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat. Bapak Ibu Tuhan bisa dibantu diklik. Kita lihat lebih jauh. Ada satu penyesalan yang dilakukan oleh seorang wartawan di Amerika Bapak Ibu. Wartawan peraih penghargaan tertinggi namanya Pulitzer. Ini penghargaan yang tertinggi yang diberikan oleh seorang jurnalistik Bapak Ibu, seorang wartawan. Ini foto Bapak Ibu, lihat. Itu foto seorang Afrika Selatan yang sudah tinggal tulang dan kulit sedang merayap menuju ke perbatasan untuk bisa hidup. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai yang siap untuk menerkam. Dia foto Bapak Ibu. Ya. Saya bacakan ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Foto ini meraih penghargaan tertinggi jurnalistik tahun 1994. Foto ini membidik gadis kecil yang lemah dan sedang sakit. Ia berupaya keras merangkak menuju kamp pengungsian PBB. Jaraknya 1 kilometer dari tempatnya sang gadis miskin. Tanpa pakaian. Dengan tulang menonjol di mana-mana tanda kelaparan. Di belakangnya ada burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian gadis kecil tersebut. Foto diambil di Afrika Selatan oleh seorang bernama Kevin Carter. Wartawan yang mendengar tangis anak tersebut. Ia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Akhirnya ia mengambil foto gadis kecil itu dengan latar belakang burung pemakan bangkai yang siap menikmati korbannya. Setelah itu Kevin meninggalkan begitu saja. Kan dia takut tertular penyakit dan alasan lainnya. Setelah foto tersebut dipublikasikan di New York Times. Menerima ribuan telepon menanyakan kabar gadis itu. Apakah dia mati? Apakah bisa sampai ke penampungan PBB? Apakah dimakan burung pemakan bangkai? Bagaimana saya bisa menolong gadis tersebut? Banyak pertanyaan. Mengapa Kevin tidak menolong anak gadis itu? Ada pertanyaan seperti itu. Mengapa Kevin tidak menolong anak gadis itu? 2 bulan setelah menerima penghargaan tersebut, Kevin bunuh diri. Ia dihantui oleh pemandangan tersebut dan tak mampu memaafkan diri sendiri. Dia tidak pernah berhenti menangis, menyesali diri. Mengapa aku tidak menolong gadis kecil itu? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada siapapun. Jangan sampai kita menyesali diri karena kesempatan berbuat baik itu sudah tertutup. Bapak Ibu, hari ini kita pun masih dikasih kesempatan oleh Tuhan.
Kesempatan untuk jadi kawan sekerja Allah. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Dari hidup kita. Kadangkala kesempatan tidak datang 2 kali, Bapak Ibu. Di Yunani, Bapak Ibu, terkenal dengan nama dewa. Dewa-dewanya. Tapi ada satu dewa, namanya dewa kesempatan. Tidak kebetulan dewa kesempatan itu palanya botak, Bapak. Alias gundul. Tapi dia punya rambut di depan dahinya atau jidatnya. Bahasa Jakartanya, rambutnya cuman secomot dikit, Bapak Ibu. Lalu orang Yunani berkata, ketika kamu ketemu dengan dewa kesempatan, buru-buru pegang rambutnya yang secomot. Artinya apa? Cepat tangkap dia kesempatan. Karena kesempatan tidak datang untuk 2 kali. Hari ini Bapak Ibu, kita pun masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu hadir ibadah di tempat ini, berarti Bapak Ibu masih dikasih kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Menjadi kawan sekerja Allah dan juga berbuat baik, jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tutup, Bapak Ibu pernah tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Orangnya orang Ambon. Satu kali dia lagi melayani pekerjaan Tuhan. Dia punya anak. Anaknya pintar main keyboard. Umur 17 tahun. Menopang pelayanan ayahnya setiap minggu. Satu kali anaknya naik motor. Kecelakaan Bapak Ibu. Dan tidak tertolong. Meninggal dunia. Di tengah pergumulan batinnya dengan Tuhan. Tuhan ngomong. Hidup ini adalah kesempatan. Makanya dibuat lagu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada ungkapan mengatakan, bukan lamanya kita hidup di dunia. Tapi apa yang kita isi dari hidup kita selama kita di dunia. Bukan panjangnya umur atau pendeknya umur kita hidup di dunia. Tapi apa yang Bapak Ibu sudah isi dari hidup ini selama kita ada di dunia. Hidup itu adalah suatu kesempatan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya. Amin. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala di dalam hadirat Tuhan. Kita hormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita percaya Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan kembali, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Dikatakan Bapak, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya, ya Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Musik memainkan lagu dengan lembut. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Makasih buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang mau berdoa setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Engkau tahu setiap tangan yang diangkat dimanapun kami berdiri saat ini Tuhan. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu keadaan kami persis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami. Jamah. Biar kami boleh semakin diubahkan. Diubahkan. Seperti yang Tuhan mau atas hidup kami. Segala pergumulan kami percaya Tuhan pasti sanggup tolong keadaan kami. Tuhan berikan kami kemenangan, kelepasan, pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima itu atas hidup kami. Kami pulang akan berbeda ketika kami datang. Yang sakit akan disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Makasih Tuhan. Engkau tahu keadaan hidup kami masing-masing. Menyerah seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Berdoa khusus untuk Bapak Gembala di tempat ini. Bapak Samuel Harnadi ke dalam tangan Tuhan. Bersama istri, seluruh keluarga. Dengan seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Berkati juga Pak Winarto bersama seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Engkau urapi mereka semua Tuhan. Sehingga di tempat ini banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.
Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara? Ya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di GB Philadelphia Horizon Bekasi. Gembala jemaat, seluruh pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan Bapak berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan. Ibadah raya online dan onsite GB Philadelphia Horizon Bekasi diadakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ves Montezuma di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan untuk ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Mari ikut bersama dalam doa komitmen bersama-sama yang diadakan setiap hari pukul 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat dan pelayan jemaat dapat mengikutinya secara rutin. Menara Doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dilayani oleh Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat mintanya dengan petugas media. Diadakan doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan juga dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pekerja GB Philadelphia Horizon, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Mari dapatkan informasi-informasi seputar kegiatan gereja kita oleh sosial media gereja kita yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon Official. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We Yesus. as disciples are asked to disciple other nations. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom buat kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kami juga mengundang para wanita untuk hadir dalam Wanita Bijak Horizon, ibadah rutin dan rapat rencananya ke Panti Werda pada hari Rabu nanti, Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 26 Juni 2024 di rumah Ibu Leni. Ya, jadi ayo para ibu, para wanita untuk boleh join bersama-sama dalam Wanita Battle Indonesia. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
nanti Bapak Rudi akan bawa kita dalam doa persembahan. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membawa persembahannya, mari kita angkat sama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan tolong dan mampukan kami Tuhan untuk memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan, sehingga kerinduan kami pada saat Tuhan jumpai kami, Tuhan temui kami sebagai orang-orang yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami. Kami tahu semua yang kami punya berasal daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan, biar Tuhan berkati setiap apapun yang kami berikan, baik itu dari kelebihan kami maupun dari kekurangan kami Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat buat gereja kami, buat kota kami, buat bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi Bapak Ibu. Saudara bisa membawanya ke depan, selamat memberi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Bagi kita yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan telah mendengarkan dan menjawab. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan telah memberkati jalani ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Kau sudah hadir, Kau sudah menjamah melawat kami lewat kehadiran-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Jayadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, keluarga besarnya Tuhan. Pengembalaannya dimanapun dia berada. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, perlindungan, perkenanan Tuhan menjadi bagian daripada kehidupannya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami yang terus berjaga-jaga dalam doa-doa mereka atas kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo bersama dengan para wakilnya. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Gembala Rayon 5, Bapak Pendeta Samuel Harnadi bersama dengan Ibu Ruth dan seluruh keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketiga koordinator ibadah. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah kasih, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kesehatan-Mu Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan
Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami kasih Indonesia. Kami ucapkan berkat damailah Indonesia, biar sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, dari yang tertinggi sampai terendah, biar takut akan Tuhan menjadi bagian daripada hidup mereka. Kota yang kami tinggali, kota kami yang kasihi, kota Bekasi Tuhan. Kami percaya, kami terus memperkatakan biarlah kebangunan rohani, revival terjadi atas kota Bekasi. Pakai kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kami berada Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Everyone Asia yang akan diadakan beberapa waktu ke depan. Kami berdoa biarlah lewat event ini Tuhan, pergerakan anak-anak muda itu terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda yang hadir, mereka mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka berapi-api Tuhan untuk melayani Engkau, menjadi rekan sekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Ya. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Amin. Bapak Ibu belum tahu kali, saya baru keluar dari rumah sakit jantung, saudara. Jadi saya ketika Pak Kiki, teman saya ini ketua BPD Jakarta, saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Kiki. Ya, teman saya. Nah, saya baru hari Kamis lalu saya ada tindakan operasi jantung, Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu semua, saya rasa sehat-sehat saja tubuh saya. Ternyata ketika check up, medical check up, saya harus dikateter supaya lebih jelas, ya terlihat. Ternyata ketika saya dikateter, saya punya pembuluh darah itu 100% tertutup, saudara. Harusnya mati ini, saudara, karena 100%. Tapi karena masih ada mujizat Tuhan, jadi di samping pembuluh darah yang 100% tertutup, masih ada cabang-cabang yang bisa ada aliran darah. Jadi di situ saya tertolong, langsung saya segera harus pakai ring. Tapi bukan satu, ringnya dua. Yang satu 70% ada lagi. Bapak kasih Tuhan, saya di samping artinya saya khawatir dan takut, tapi satu sisi puji Tuhan, saya masih hidup, ya, masih selamat. Artinya Tuhan masih beri saya kesempatan hidup untuk melayani Tuhan lebih lagi. Seperti tadi khotbah Pendeta Kiki. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Artinya saya berikan waktu, kesempatan hidup. Biarlah di sisa waktu yang saya ada kesempatan ini saya mau melayani Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi, saudara. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, semua teman-teman saya nggak ngerti. Kok pasang sehat-sehat saja, kelihatan semua baik-baik saja, tapi kok bisa kena jantung, tembulan darah tersumbat 100%. Ya mustahil itu, saudara. Tapi itulah karena Tuhan, sekali lagi, karena saya mengasihi Tuhan, ya itulah Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Ya, nah buat kita semua Bapak Ibu, ini pesan yang baik, khotbah yang baik buat kita semua. Jangan anggap enteng dengan hidup kita. Karena saya ingin pergi ke Yerusalem, saudara. Jadi Tuhan benahin dulu ini, saudara, biar sehat. Ya, karena saya akan ke Yerusalem bulan November dengan beberapa teman kita yang akan berangkat. Ya. Jadi rupanya Tuhan suruh saya check up, karena anak saya dokter, tiba-tiba ada check up, ada promo check up di rumah sakit, saya ikut check up. Akhirnya saya check up, ternyata ada indikasi-indikasi, belum kelihatan, belum jelas, pindah lagi rumah sakit lain, belum kelihatan jelas juga. Jadi akhirnya saya satu rumah sakit yang Jakarta, saya katakan dengan hasil treatment saya ada gejala, ada indikasi. Jadi saya harus kateter biar jelas. Nah saya aman-aman, saya tenang-tenang saya, enggak mungkin lah saya harus pasang ring kok. Orang sehat-sehat saja, saya biasa jalan pagi 1 jam sama istri saya, enggak ada masalah, enggak ada masalah di jantung. Setiap hari atau dua kali seminggu saya jalan pagi atau 3 kali, no problem, jantung saya sehat, baik, napas saya bagus. Jadi saya bilang paling ini juga ya aman-aman saja.
Tapi begitu di kateter baru disitulah saya kelihatan jelas bahwa dokternya bilang, Pak Pendeta ini 100% Pak. Jadi saya langsung ambil tindakan pasang ring. Karena 100%. Terus satu lagi 70%, ada 2 berarti. Waduh, saya bilang puji Tuhan, walaupun takut kan. Tapi masih puji Tuhan, saudara, bersyukur. Karena saya masih hidup, Tuhan tolong. Keburu artinya, beri tangan buat Tuhan, saudara. Nah jadi buat kita semua, Bapak Ibu teman-teman jemaat Tuhan, memang saya rahasiakan ini karena saya takut heboh gitu. Teman-teman yang tahu hanya segelintir aja para pendoa, saya minta tolong doakan saya. Sehingga itulah karena doa-doa juga semua baik-baik kami, saya baik-baik, aman-aman saja. Sehingga saya bisa hadir di sini walaupun harusnya rest, istirahat sebentar, tapi saya pikir udah aman, gak ada masalah, saya harus ke gereja. Nomor 1 Tuhan, sebagai ucapan syukur saya. Nah orang kan ini saya bagikan buat kita semua Bapak Ibu, mari kalau Anda masih hidup, ini adalah kesempatan. Perbuatlah yang terbaik buat Tuhan, saudara. Jangan ada penyesalan di kemudian hari ketika Tuhan panggil Anda pulang, Anda belum berbuat sesuatu untuk Dia. Itu penting pesannya Bapak Ibu hari ini. Ya, mari Bapak Ibu teman-teman, ayo kita harus lebih lagi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang kita bisa lakukan, kerjakan, beri untuk Tuhan. Berilah untuk Tuhan yang terbaik, saudara. Seringkali kita minta sama Tuhan yang the best, tetapi kita beri yang terkecil, yang sedikit. Kita selalu mintakan yang terbaik, saudara. Apa yang kita beri buat Tuhan? Seringkali kita enggak yang terbaik buat Tuhan loh. Kita kasih Tuhan hanya sekedar dalam hidup kita. Coba saudara renungkan ya. Kalau hari ini saya masih berdiri tempat ini, saya tahu ini anugerah. Anugerah. Teman-teman pendeta saya kaget semua kalau saya cerita ini. Masa kok bisa begini? Pada kaget semua nih teman-teman. Ini belum semua pendeta nih di rayon saya ngomong nih. Biasa saya ada pertemuan mereka. Mungkin mereka akan heran kaget kalau saya ngomong begini. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu buat teman-teman semua, ayo. Kalau Anda masih sehat dan kuat, umur panjang, layani Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Betul tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Kita arahkan tangan kita untuk Pendeta Kiki, Ketua BPD Jakarta, yang saudara pakai untuk melayani kita hari ini. Biar kira kasih anugerah Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu Pak Kiki Tuhan. Sebagai hamba-Mu, sebagai pemimpin gereja-gereja GB yang ada di Jakarta, Tuhan tidak mudah. Sebuah organisasi yang besar, Gereja Betel Indonesia yang ada di Jakarta yang harus dia pimpin Tuhan. Biar Tuhan mampukan dia sebagai gembala jemaat secara gereja lokal, secara organisasi GBI, BPD, DKI Jakarta. Pakai hamba-Mu Tuhan, berikan kemampuan, hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan daripada Allah. Sehingga perlindungan Tuhan selalu ada atasnya, kesehatannya daripada atasnya Tuhan. Bersama istri, bersama keluarga, semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dia kerjakan, selalu Tuhan menolongnya dan menyertai membuatnya berhasil dan beruntung. Turunkan berkat-Mu, anugerah-Mu atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih angkat tangan kita, terima berkat Tuhan menyempurnakan ibadah pada pagi ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman. Rekan-rekan sekerja Allah, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara yang kasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Tuhan berkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
lagi, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini